Shalom teman-teman youth and teens, apa kabarnya semua? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan setiap harinya ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan masih pelihara setiap kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Kira-kira akhir-akhir ini apa yang kalian lalui? Atau mungkin hari-hari ini ada beberapa hal yang membuat kita khawatir? Atau mungkin banyak hal yang kita pikirkan hari-hari ini? Kita mau sama-sama belajar yang namanya overthinking hari ini. Kira-kira teman-teman sudah tahu apa itu overthinking? Nah, kita mau sama-sama belajar terlebih dahulu apa itu overthinking atau pengertian dari overthinking itu sendiri. Pengertian dari overthinking yaitu overthinking berasal dari kata over atau artinya lebih, dan think yaitu berpikir, yaitu pengertian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia aja sebenarnya ya. Tetapi secara umum, overthinking didefinisikan sebagai perilaku atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Teman-teman mungkin tahu ya, segala sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik buat diri kita. Betul? Betul atau betul? Ya, segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik untuk diri kita. Apalagi ketika kita memikirkan segala sesuatu hal yang berlebihan, itu sangat tidak baik. Overthinking membuat seseorang terlalu banyak merenungi masa lalunya, mengkhawatirkan masa depannya, dan memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan terjadi bahkan. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia setiap hari melalui proses, setiap hari melalui banyak hal, dan kadang itu membuat kita berpikir setiap hari, kok aku bisa ya lewatin ini? Apakah nanti kedepannya aku bisa lewatin lagi hal seperti ini? Atau mungkin ini hal kecil, tapi hal besar di depan nanti apakah aku bisa laluin? Kenapa ya kemarin aku melakukan hal ini? Kenapa ya aku kemarin melakukan hal itu? Harusnya aku tidak melakukannya. Nah, itu berbagai hal dari masa lalu kita, bahkan pemikiran masa depan kita yang mungkin memenuhi otak kita gitu. Rasanya itu seperti magnet. Kalau kakak bilang tuh rasanya seperti magnet yang menempel di otak kita, yang menempel di pikiran kita, yang membuat kita sepertinya tidak berhenti untuk berpikir tentang hal tersebut. Bahkan hal-hal yang belum terjadi pun bisa kita pikirkan, ya kan? Karena apa? Kita terlalu banyak memakai pemikiran kita sendiri, terlalu banyak memakai hikmat kita sendiri, bahkan kita terlalu banyak memakai kekuatan kita sendiri. Nah, dari overthinking tersebut, ini adalah suatu aktivitas yang berlebihan, cenderung mengarah kepada hal-hal yang bahkan negatif, yang terus berulang setiap kalinya, setiap harinya, dan tidak disertai dengan proses penyelesaian masalah. Terkadang orang menganggap sepele overthinking gitu ya, paling kamu cuma overthinking doang, udah jangan terlalu dipikirin lah, itu hal-hal kecil misalnya gitu. Mungkin ada benernya kata orang lain, tapi kita yang mengalami overthinking itu adalah hal yang bahkan mungkin bisa menjadi dampak negatif buat diri kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Dan juga pada akhir perjalanan dari overthinking ini, kita tuh tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Bahkan ketika kita terus memikirkannya setiap hari, pasti bakal muncul lagi kira-kira kejadian aduh kalau misalnya aku jalan nih pergi gitu ya, nanti tiba-tiba macet gimana? Terus kalau misalnya nanti di tengah jalan aku belum isi bensin, terus nggak dapet pompa bensin gimana? Terus nanti misalnya teman aku tiba-tiba batalin rencana di tengah jalan gimana? Kadang beberapa hal kecil yang membuat kita tuh seperti layaknya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif, yang akhirnya membuat kita tidak maju ke depan, tapi stuck di tempat. Itu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, yang membuat kita akhirnya malah tidak melakukan apa-apa.
gitu. Nah, ini yang dinamakan adalah overthinking. Kemudian selanjutnya, apa sih yang menjadi faktor penyebab dari overthinking ini sendiri? Sebenarnya banyak banget faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi overthinking. Tapi ada satu hal yang utama yang menjadi pemicunya, yaitu apa? Kekhawatiran. Karena kita takut, kita khawatir akan hari esok, akan apa yang terjadi nanti, bahkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, kita khawatir. Itu menyebabkan kita banyak berpikir tentang hal-hal lain, bahkan hal-hal negatif. Nah, kekhawatiran itu sendiri adalah rasa takut tentang suatu hal yang belum pasti terjadi, merasa cemas atau merasa gelisah. Hari-hari ini kakak juga pernah ngerasa yang namanya overthinking. Itu membuat kakak bahkan tidak melakukan apapun. Harusnya hari ini kakak bisa melakukan 4-5 hal, tapi justru karena overthinking kakak hanya melakukan 2 hal aja. Karena kakak membuang semua waktu yang kakak punya untuk berpikir, yang padahal belum tentu terjadi loh. Belum tentu terjadi. Tapi kakak merasa, aduh pasti nanti kayak gini deh, pasti gini. Padahal belum tentu terjadi. Nah, Tuhan tahu loh, kalau kita berbicara tentang overthinking, apapun yang kita laluin setiap hari yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu banget bahwa kehidupan kita tuh masing-masing setiap hari ada persoalannya. Betul? Betul atau betul? Ya kan? Tuhan tuh gak pernah tutup mata buat setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita. Entah hal kecil, entah hal besar yang harus kita hadapi, ya kan, hari-hari ini. Tapi tenang aja, semua yang kita hadapin itu tuh pasti tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Bahkan Tuhan akan apa? Memberikan jalan keluar. Nah, kadang hal itu kita lupa. Karena apa? Karena pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kita yang terus menghantui, yang terus mengerumuni pikiran-pikiran kita gitu. Makanya kita jadi overthinking, kita lupa bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita nggak perlu khawatir, tapi Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, oke, selain itu firman Tuhan juga berkata nih di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Teman-teman boleh bantu kakak baca bareng-bareng ya. Kita baca sama-sama sampai suara teman-teman semua kedengeran di telinga ya. Oke? Mungkin yang masih tidur-tiduran, yang agak lemes-lemes, pagi-pagi ibadah, yuk kita semangat ya, kita semangat. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang menguatkan kita ya. Oke, kita baca ya firman ini sama-sama ya. Matius 6 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terkadang kita terlalu berpikir gitu untuk melakukan A, B, C. Terlalu berpikir untuk aduh nanti gimana ya kalau kayak gini, nanti gimana ya kalau gini, nanti gimana ya kalau gini. Kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, sehingga kita lupa bahwa kehidupan kita itu lebih penting untuk dijalani, untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Jangan sampai waktu yang ada kita tuh terbuang hanya untuk merenung berpikir. Kalau merenungkan firman Tuhan bagus, tapi kalau kita merenungkan hal-hal yang negatif, itu sama aja kita buang waktu. Sama seperti firman Tuhan berkata bahwa jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kau makan, kau pakai, semua akan Tuhan sediakan. Karena apa? Hidup lebih penting, firman Tuhan berkata. Jika kita mengkhawatirkan hari esok, maka beban kita justru akan bertambah. Kadang kita berpikir ya, besok gimana ya kalau kayak gini-gini? Tapi nanti gimana kalau gini? Nanti gimana ya kalau gini? Kita terlalu banyak berpikir seperti itu. Tapi firman Tuhan kembali berkata bahwa kesusahanmu cukup 1 hari saja. Yang kesusahan esok biarlah esok terjadi gitu.
Karena kita tidak tahu pertolongan Tuhan seperti apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan kita esok hari. Bahkan kita tidak tahu pertolongan Tuhan seperti apa yang akan terjadi di 5 menit ke depan, ya kan? Tapi kita mau tetap berharap, kita mau tetap percaya, kita mau tetap pegang firman Tuhan bahwa janganlah khawatir, ya. Nah, kemudian gimana sih cara mengatasi kekhawatiran itu sendiri? Ini pasti nggak gampang banget. Yang namanya overthinking itu asalnya dari kekhawatiran, dan kekhawatiran itu sulit banget dibuang. Kenapa? Karena itu seperti magnet ya, balik lagi, itu magnet yang terus ada di kepala kita, yang mudah sekali mampir di otak kita, yang mampir di pikiran kita. Kita nggak lagi mikirin apapun aja, tiba-tiba dia bisa muncul gitu ya, pikiran-pikiran negatif, overthinking, pemikiran-pemikiran yang berlebihan ini tuh pasti bisa banget terjadi. Tapi pasti selalu ada cara untuk kita bisa mengatasinya, ya. Nah, cara yang pertama ini udah pasti banget, mencari Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Apa sih Kak hubungannya kita khawatir terus kita cari Tuhan? Emang ketika kita cari Tuhan, khawatir kita bisa hilang? Betul, 100. Ketika kita mencari Tuhan, kita mau taruh semua beban kita di bawah kakinya Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita baca firman, pikiran-pikiran negatif tadi itu akan hilang. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang hari-hari ini kalian sedang pikirkan? Apakah permasalahan studi? Atau mungkin permasalahan keluarga, orang tua, adik kakak, ekonomi keluarga, masa depan mungkin yang kalian pikirkan hari-hari ini? Atau mungkin gimana caranya aku bisa bergaul dengan teman-temanku? Atau mungkin kalian berpikir gimana caranya aku bisa meraih akademis, nilai-nilai yang lebih baik gitu. Gimana caranya? Banyak banget yang bisa kita pikirin dalam waktu 1 menit aja, kita bisa pikirin banyak hal. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita cari Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, kita memuji Tuhan, pasti ada beban yang kita buang, ada beban yang kita taruh di bawah kakinya Tuhan. Itu menyegarkan setiap kita. Teman-teman semua, kalau teman-teman tahu ya, gereja kita memiliki rumah doa setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu. Kakak mengundang teman-teman untuk datang. Mari kita sama-sama datang. Kalau kalian punya beban berat, punya kekhawatiran, punya banyak pikiran, kita datang ke rumah doa. Kita taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Percaya, pulang dari situ mungkin masalah kalian belum selesai, tapi hati kalian menjadi tenang, beban kalian berkurang. Karena apa? Ada ketenangan di dalam Tuhan. Ada ketenangan di dalam penyembahan Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, ya. Itu cara kita mengatasi kekhawatiran kita yang pertama. Tenang aja, di dalam Tuhan pasti ada kemenangan, dan Tuhan pasti menyegarkan jiwa kita. Nah, yang kedua, kita mau berbicara tentang percaya dan berserah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita memakai kekuatan kita sendiri. Tuhan, rasanya kok berat banget ya. Karena apa? Karena kita terlalu memakai pikiran kita, memakai kekuatan kita sendiri. Gimana caranya kita menyelesaikan masalah ini? Kita pakai pemikiran kita. Tapi pernah nggak kita berdoa sama Tuhan? Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku nggak bisa lakuin ini sendiri. Aku butuh pertolongan dari Tuhan. Butuh mujizat Tuhan, butuh hikmat Tuhan untuk melalui segala sesuatu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tidak mendengar atau tuli. Tuhan kita itu pasti selalu mendengar apa yang menjadi seruan hati kita. Nah, di Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita letakkan semua hal yang menjadi beban pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tetap lakukan hal yang bisa kita lakukan, tapi sisanya kita berserah kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita berdoa sama Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, berserah penuh pokoknya kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Oke?
Yang ketiga, cara mengatasi kekhawatiran. Yang pertama tadi apa? Kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita sungguh-sungguh. Yang kedua, berserah, percaya penuh, pokoknya sungguh-sungguh, segenap hati kepada Tuhan. Yang ketiga, beriman penuh. Kenapa? Ketika kita sudah mencari Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, kita tidak lepas dari yang namanya iman. Kita harus beriman, kita harus kuatkan iman kita bahwa apa? Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Matius 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Memakai kekuatan kita itu pasti mustahil, tapi ketika kita percaya, punya iman kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya mujizat. Mujizat setiap orang itu berbeda-beda, nggak bisa disamaratain. Mujizat itu terjadi sesuai dengan apa? Kebutuhan masing-masing pribadi. Ketika kita bisa makan hari ini, bisa punya kecukupan, bisa punya tempat tinggal yang enak, masih bisa tidur dengan AC, masih bisa tidur di kasur yang empuk, masih bisa makan makanan enak, kita mengucap syukur karena tidak semua orang bisa mengalami hal tersebut. Mujizat setiap orang berbeda-beda, ya kan? Tidak bisa disamaratakan, proses setiap orang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Tapi ketika kita punya masalah, kita taruh semuanya di bawah kaki Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, dan terakhir kita beriman kepada Tuhan, pasti Tuhan membuat segala sesuatunya baik, tepat pada waktunya Tuhan. Jadi teman-teman semua, yuk, kalau kita mungkin hari-hari ini khawatir, kita hari-hari ini overthinking, yuk sama-sama kita mulai kembali. Di situ ada gambar start, pencet, ayo sama-sama kita pencet tombol start. Di dalam hati kita ada tombol start, kita pencet sama-sama, yuk kita mulai lagi dari nol. Kalau teman-teman tahu iklan yang SPBU ya, Pertamina kan dia bilang, Pak, isi bensinnya dimulai dari nol ya. Sama-sama kita mulai dari nol. Tapi malu Kak, masa mulai dari nol, teman-teman aku udah levelnya di atas, aku mulai dari nol. It's okay. Setiap orang prosesnya beda-beda kok. Jangan pernah menyamakan proses kamu dengan proses orang lain. Kita mulai dari nol, klik start, pencet start. Di dalam hati kamu buka selebar-lebarnya, pencet start. Mari kita mulai bersama-sama, kembali bersama dengan Tuhan. Jangan takut untuk memulai segala sesuatu yang baru. Karena apa? Tuhan menyertai setiap kita. Ayat firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ingat teman-teman, pemeliharaan Tuhan itu sangat besar buat setiap kita. Sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan tahu. Tuhan gak pernah tutup mata, Tuhan gak pernah tutup telinganya untuk setiap kita. Maka dari itu, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita masing-masing, setiap hari ada persoalan, besar ataupun kecil. Tuhan pasti tahu, tetapi Tuhan berjanji akan selalu menolong setiap kita. Mari kita sama-sama seperti roket yang terus melaju ke atas, terbang terus ke atas, meninggalkan semua. Kalau roket itu kan ketika dia terbang ke atas, dia ada apinya ya, gitu kan, api, kemudian ada asap-asapnya. Bayangin aja, asap itu seperti hal-hal buruk dalam hidup kita yang kita buang. Ketika kita mau naik ke atas, kita buang segala sesuatu yang kotor, kita buang segala sesuatu yang tidak berarti, sampah-sampah yang mungkin ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, kita buang sama-sama. Tapi biar apa? Sampah yang kita buang itu menjadi api yang terus naik, membawa kita naik bersama dengan Tuhan. Api yang membara itu melambangkan bahwa kita punya spirit, kita punya semangat, kita punya harapan bersama dengan Tuhan, melesat terus naik ke atas dan tidak turun ke bawah, ya. Mari sama-sama kita jangan khawatir hari-hari ini. Ayo kita
kita sama-sama jangan overthinking. Kakak berkata seperti ini karena kakak juga mengalaminya sehari-hari ini. Kakak juga belajar bagaimana caranya gak overthinking, menyerahkan kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, dan juga beriman teguh kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Nah, itu aja ibadah kita hari ini. Semoga sharing yang ada bisa memberkati teman-teman semua, dan kakak percaya bahwa teman-teman adalah teman-teman yang kuat, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Yuk kita tutup ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Tuhan yang baik buat setiap kami, Tuhan yang terus menyertai setiap kami, Tuhan yang terus membimbing setiap kami, Tuhan yang terus melihat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, menggandeng tangan setiap kami Tuhan. Bahkan Kau tahu setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-harinya, masalah besar ataupun kecil Tuhan. Kau yang terus tahu Tuhan, tapi Kau bukan cuma Allah yang tahu, tapi Kau juga Allah yang menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh diangkat naik terus bersama dengan Tuhan. Kau yang jamah hati setiap kami Tuhan, biar setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kami boleh buang, kami mau taruh di bawah kaki Tuhan, dan biar kami mendapatkan hal-hal terbaik dalam hati kami, kesegaran jiwa, kami boleh dapat ketenangan, kami boleh dapat semangat bersama dengan Tuhan, karena kami percaya masa depan kami penuh dengan pengharapan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih, berkati keluarga kami Tuhan, berkati ekonomi keluarga kami Tuhan, yang terus berikan berkat buat keluarga kami Tuhan, bahkan berkati studi kami, berkati pergaulan kami Tuhan, biar aman terus di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Happy Sunday, God bless you.